Selamat datang di kelompok kami tentang mata kuliah komunikasi data. Yang akan dibahas yaitu keaslian pesan antara komputer A dan komputer B. Sebelum masuk ke materi, saya akan perkenalkan untuk anggota kelompoknya. Yang pertama yaitu Agung Dwi Putra. Yang kedua yaitu saya, Reki Yunus. Yang ketiga yaitu Nindi Elis. Mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang keamanan dalam komunikasi data. Masalah keamanan atau keaslian pesan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi. Sayang sekali masalah keamanan ini seringkali kurang mendapat perhatian dari para pemilik dan pengelola sistem informasi. Sangat pentingnya nilai sebuah informasi menyebabkan seringkali informasi diinginkan hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu. Jatuhnya informasi ke tangan pihak lain, misalnya pihak lawan bisnis, dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi. Untuk itu, keamanan dari sistem informasi yang digunakan harus terjamin dalam batas yang dapat diterima. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agung Dwi Putra. Ya, di sini kita akan membahas bagaimana memastikan keaslian pesan antara komputer A dan komputer B. Yang pertama yaitu bisa menggunakan kriptografi. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi jaringan komputer dan internet, semakin banyak aplikasi yang memanfaatkan teknologi jaringan. Beberapa aplikasi tersebut menuntut tingkat aplikasi yang dapat mengirimkan data yang aman. Proses utama pada kriptografi yaitu yang pertama, enkripsi adalah proses di mana informasi atau data yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk hampir tidak dapat dikenali sebagai informasi pada awalnya dengan menggunakan algoritma tertentu. Kemudian, deskripsi adalah kebalikan dari enskripsi, yaitu mengubah kembali bentuk yang disamarkan menjadi informasi awal. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nindi. Transmitter atau pengirim. Biasanya, data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebuah transmitter cukup memindah dan menandai informasi dengan cara yang sama, seperti menghasilkan sinyal-sinyal elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melewati beberapa sistem transmisi berurutan. Sebagai contoh, sebuah modem tugasnya menyalurkan suatu digital bit stream dari suatu alat yang sebelumnya sudah dipersiapkan, misalnya PC, dan mentransformasikan bit stream tersebut menjadi suatu sinyal analog yang dapat melintasi melalui jaringan telepon. Transmitter merupakan alat yang berfungsi untuk mengolah data yang berasal dari sumber sebelumnya dikirim melalui media pengiriman. Jadi, dalam sistem digital, data itu berbentuk urutan, bit, 0 dan 1 atau kode biner. Nah, untuk mengolah kode biner ini menjadi sebuah pesan teks yang dapat dipahami manusia, diperlukan alat yang disebut transmitter. Contohnya seperti komputer, laptop, telepon, handphone, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengecek pengirim dan tujuan. Dengan mengecek pengirim dan tujuan, penerima sebenarnya tidak dapat menerima data tersebut secara langsung, karena masih perlu diubah ke bentuk sedia kala. Data tersebut terlebih dahulu diproses ulang sama seperti pada kinerja transmitter. Setelah data dapat dikembalikan ke bentuk awalnya, seperti sebelum dikirim ke tahap awal, barulah data itu bisa diterima dalam bentuk teks. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.